Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra Harahap, NIM 2502, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saya ingin mengirim laporan praktikum botani umum, morfologi, dan anatomi daun. Dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Latar belakang: daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi penting dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Secara morfologi, daun terdiri atas helaian, tangkai, dan pupih daun yang bervariasi bentuknya sesuai adaptasi terhadap lingkungan. Sementara secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang bekerja sama untuk menunjang fungsi fisiologis tumbuhan. Perbedaan struktur morfologi dan anatomi pada daun menunjukkan kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti cahaya, air, dan suhu. Tujuan praktikum: mengetahui dan memahami struktur morfologi daun meliputi bentuk, tepi, ujung, pangkal, pertulangan, dan susunan daun pada batang atau filotaksis. Membedakan berbagai macam bentuk dan tipe daun berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Mengamati dan mengidentifikasi struktur anatomi daun melalui pengamatan, penampangan melintang, dan membujur daun melalui atau menggunakan mikroskop. Mengetahui perbedaan anatomi antara daun monokotil dan dikotil, khususnya pada jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan saat praktikum, yaitu 1. Mikroskop cahaya, 2. Kaca objek dan kaca penutup, 3. Pipet tetes, 4. tisu, pensil, buku gambar, pinset, jarum, dan pisau cutter. Untuk bahannya itu ada daun dikotil, daun monokotil, aquades, dan larutan sapranin. Adapun anatomi daun yang kami amati, daun mangga memiliki anatomi bertipe dorsim vertikal dengan jaringan palisade dan bunga karang yang tersusun jelas untuk mendukung fotosintesis. Lapisan epidermisnya dilapisi kutikula tebal dan memiliki stomata di permukaan bawah sebagai adaptasi untuk mengurangi penguapan. Berkas pengangkut tersusun menyirip dengan jaringan penguat kolenkima dan sklerenkima, serta terdapat saluran resin yang berfungsi melindungi daun dari hama dan kekeringan. Sedangkan untuk daun jagung memiliki 2 lapisan epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Stomata terdapat pada kedua permukaan daun, xilem bagian atas dan phloem bagian bawah. Dan sedangkan untuk kacang panjang memiliki epidermis atas dan bawah. Stomata lebih banyak terdapat pada epidermis bawah. Jaringan palisade terletak di epidermis atas. Jaringan spon terletak di bawah jaringan palisade dan terdapat xilem dan phloem. Daun kelapa sawit atau Elais guinensis J. Daun kelapa sawit adalah daun majemuk menyirip atau pinnet yang melekat pada batang di ujung-ujungnya. Warna hijau tua pada helaian daun, pelepah agak muda warnanya. Daun lamtoro atau Leucaena leucocephala. Tanaman lamtoro mempunyai daun majemuk menyirip perangkap atau compound bipinnet. Siripnya berjumlah 3-10 pasang dan tiap sirip memiliki anak daun sebanyak 5-20 pasang. Anak daun berbentuk lancet dengan ujung runcing dan pangkal miring. Permukaannya berambut halus dan tepi anak daun berjumpai halus. Daun mangga atau Mangifera indica. Daun mangga merupakan daun tunggal dan biasanya berseling-seling pada batang. Tepi daun bisa bergelombang dan tulang daun sekunder 12-30 ada pada banyak varietas. Daun jagung atau Zymais. Tanaman jagung adalah monokotil. Daun-daunnya panjang, memanjang seperti pita. Helai daun jagung memiliki pertulangan sejajar karena sifat monokotil. Daun tumbuh berselang-seling pada batang. Jep buku batang melekat pada helai daun. Morfologi kacang panjang atau Pycna uniculata.
pembahasan. Morfologi daun merupakan kajian mengenai bentuk luar daun yang dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu atau mikroskop, dan merupakan organ tumbuhan yang berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Sedangkan anatomi daun mempelajari struktur internal daun yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Struktur internal ini disusun oleh jaringan-jaringan dengan fungsi khusus. Untuk kesimpulannya, jadi morfologi daun tersusun atas helai daun, tangkai daun, pelepah daun, dan urat daun yang bersama-sama mendukung fungsi penangkapan cahaya dan pertukaran gas. Sementara itu, secara anatomi, daun terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, palisade, dan spons, serta berkas pengangkut, xilem, dan floem yang berperan dalam transportasi air, mineral, serta hasil fotosintesis. Daftar pustaka. Sekian tugas video dari saya Sri Mahendra Rahab. Terima kasih. Assalamualaikum.